Hello global people, welcome to Gpod. Let's bring it on. Kembali lagi sama aku Chanya di podcastnya Millennial IT, World Global IT, Entrepreneurship, dan tentunya edukasi tentang IT. Nah global people, aku bakal ngajak kalian diskusi secara online tentang bullying nih. Telinga kalian tuh pasti udah gak asing lagi kan sama yang namanya bullying. Bullying merupakan penggunaan kekerasan, paksaan, ejekan, atau ancaman yang menyakitkan yang untuk melecehkan secara agresif, mendominasi, dan mengintimidasi. Seiring perkembangan teknologi, manusia dapat dengan mudahnya mengakses informasi ke berbagai internet. Memang manusia sangat diuntungkan dengan adanya teknologi saat ini. Hanya bermodalkan smartphone di kantong celana saja, manusia dapat berinteraksi dengan seluruh manusia yang ada di dunia, even itu kita kenal atau nggak kenal. Bener nggak nih? Di samping itu, di saat yang bersamaan, dengan banyaknya platform-platform yang mulai bermunculan seperti Facebook, TikTok, Instagram, yang dimana udah jadi wadah buat kita, atau mungkin udah jadi rumah, yang membuat terbukanya interaksi ini menyebabkan kejahatan-kejahatan cyber. Salah satunya adalah cyberbullying. Sebuah fenomena yang udah biasa terjadi ya di media sosial. Cyberbullying ini adalah bullying pada media internet atau virtual di mana internet atau perangkat yang ada digunakan untuk mengirim pesan atau gambar yang menyakiti, melukai, ataupun membuat malu. Bullying itu ada dua bentuknya, yaitu direct secara langsung dan indirect secara tidak langsung. Bullying secara langsung ini kita melakukan penindasan secara verbal atau fisik. Sedangkan secara tidak langsung, kita melakukan penindasan yang kasat mata, tetapi tetap memberi ancaman kepada si korban. Pasti kalian tuh udah sering banget kan dengar cyberbullying yang ada di media internet, seperti artis Jepang yang meninggal di usia 23 tahun karena mendapatkan cyberbullying ini. Wah gila, sampai bunuh diri. Itu benar-benar kayak ngeri banget ya teman-teman. Aku tuh juga punya cerita dari temannya aku, temennya tuh sampai kayak pindah sekolah gara-gara dapetin cyberbullying ini. Banyak banget macam-macam tindakan seperti memposting foto ataupun status yang malu-maluin, mengolok-olok, menyebar fitnah, dan motifnya tuh juga beragam. Ada yang iseng, ada yang bercanda, atau memang punya rasa dendam terhadap si korban. Walaupun orang-orang menganggap cyberbullying itu di sosmed adalah hal yang sepele, tapi sekecil apapun bentuknya pasti akan memberi gangguan kesehatan pikiran dan mental kan, atau yang familiar yang biasa kita dengar itu adalah mental health. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari cyberbullying ini bisa menyebabkan gangguan mental health atau gangguan kesehatan mental. Contohnya, cyberbullying dapat menyebabkan depresi dan kecemasan. Pada awalnya mungkin kita merasa kayak percaya diri berkurang, tetapi kalau intensitas bullyingnya meningkat, itu bisa menyebabkan depresi loh, menurut jurnal Adolescent Health. Contoh dampak kedua adalah tingkatan percaya diri menjadi menurun. Kalau si penindas sih pasti sering banget kan kayak nunjuk-nunjuk si korban, bikin si korban tuh merasa terpuruk. Misalnya ada orang yang merasa tidak nyaman dengan tanda lahir di wajahnya. Itu tuh bisa dijadikan sarana untuk si pembuli tuh kayak mengolok-olok tanda lahir tersebut. Padahal kan itu mah udah biasa terjadi gak sih? Pada akhirnya korban akan ragu akan nilai dan harga dirinya sendiri. Contoh selanjutnya, aku rasa banyak sih dari kalian yang tahu tentang ini tuh kayak hilangnya minat-minat anak remaja untuk pergi ke sekolah. Karena apa? Mereka menghindari orang-orang yang membuli di sekolah. Tentunya di sosial media. Walaupun yang membuli itu bukan dari teman sekelas, tapi rasanya tuh kayak nggak enak kan, konsentrasi tuh jadi lebih terganggu. Dan kalian yang mungkin dengerin podcast ini pernah nggak sih ngerasain yang kayak gini? Contoh yang terakhir tuh adalah munculnya pikiran untuk melukai diri dan bahkan berujung ke bunuh diri. Ini tuh yang lebih parah nih teman-teman. Dan semoga aja nggak ada yang dari kita buat ada pikiran buat kayak gini ya. Karena mereka tuh merasa putus asa. Karena banyaknya pressure, jadi mereka tuh lebih berpikiran kayak cara mengakhiri semua ini adalah caranya bunuh diri. Padahal kan nggak bener ya.
Bahkan penelitian di Korea tuh mengatakan bahwa cyberbullying itu lebih parah daripada bullying verbal atau fisik. Karena cyberbullying kan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan juga tanpa pandang bulu. Terus gimana sih cara kita bisa bedain bercandaan dan bullying? Sayangnya tuh nggak ada tolak ukur antara bercandaan dan bullying. Setiap individu tuh punya budaya dan standarnya masing-masing kan. Bercanda yang tidak menyenangkan pun bukan berarti bully. Mungkin saja orang yang diajak bercanda tuh kayak nggak bisa bercanda. Tapi aku kasih beberapa poin buat kalian yang bisa bedain apa itu bully dan juga bercanda. Yang pertama tuh memberi rasa yang tidak nyaman. Kalau kalian udah merasa candaan itu nggak nyaman dan offside, itu udah keterlaluan banget. Dan apabila orang yang merendahkan dan menghina tuh memojokkan satu pihak aja, dan yang merasa puas akan candaannya itu hanya satu orang, kalian tuh merasa nggak puas, wah itu udah termasuk bully. Yang namanya cyberbullying itu orang-orang tuh pasti nggak think before text kan, jadi si korban tuh bakal berpikir kayak I can delete this pain, jadinya lebih memilih I can delete myself. Setelah itu caranya itu adalah self validation terus menerus, karena nyatanya melakukan validasi untuk diri sendiri, emosi dan pikiran tuh lebih efektif. Dan jangan lupa terapin, perhatikan, terima, sadari, dan ingat. Apa sih yang dimaksud dengan perhatikan, terima, sadari, dan ingat itu? Yang pertama tuh ada perhatikan apa yang kamu rasakan dan butuhkan. Misalnya aku sedih, aku marah, aku harus menyendiri, itu gak apa-apa banget. Jadi kita lebih aware kan sama diri kita sendiri. Puasa sosial media itu juga perlu loh teman-teman. Dan ada juga terima perasaan dan kebutuhanmu apa adanya. Jangan lupa kalau merasakan emosi negatif dalam diri itu adalah hal yang sangat wajar. Dan sadari bahwa apa yang kamu rasakan pada saat tertentu tidak langsung menentukan kualitas dirimu. Kalau kamu merasa diri kamu gak berguna, enggak banget, karena tidak ada satupun orang yang bisa menilai kamu. Dan ingat, kamu dapat berproses untuk melakukan validasi diri dan bisa terus mencoba. Jangan bosan ya buat mencoba dan terus mencoba. Well, Global People, itu aja pembahasan atau pembicaraan kali ini. Terima kasih ya udah nemenin aku di podcast kali ini. See you on next time. G-Pod, let's bring it on!